segala keraguan, bangkitkan harapan untuk masa depan. Kini jangan ada tangis lagi, pergilah keluh kesah. Bintang terang hadirkan hari esok nan cerah, lagu senandung rindu yang tercipta hanya untukmu. Bintang terang hadirkan hari esok nan cerah, lagu senandung rindu yang tercipta hanya untukmu. Bintang terang hadirkan hari esok nan cerah, lagu senandung rindu yang tercipta hanya untukmu. Takkan hilang sepanjang masa cintaku untukmu suci, yang takkan hilang sepanjang masa cintaku untukmu suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi dari Media Patroli Indonesia. Alhamdulillah hari ini sempat berkunjung di SMA Negeri 8 Kota Tangerang. Bertemu langsung dengan Bapak Masudi MPD. Beliau adalah selaku Bapak Kepala Sekolah di SMA Negeri 8 Kota Tangerang. Apa kabar Pak Kepsek? Alhamdulillah sehat Andri ya. Iya Pak, izin Pak dalam masuk kunjungan kami dari awak media untuk evaluasi dunia pendidikan, yang mana untuk di tahun ajaran 2022-2023 ini SMA 8 Kota Tangerang ini Pak memberlakukan program sistem kegiatan belajar mengajar KBM ini Pak, seperti apa Pak? Minta waktunya Pak, mohon dijelaskan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Andre. Tahun ajaran 2002-2023 ini alhamdulillah pembelajaran sudah dilaksanakan secara offline, ya, tidak seperti tahun yang lalu. Tahun ini peserta didik itu sudah masuk
normal ya. Jadi semua masuk, 100% masuk, dan pembelajaran dilaksanakan secara seperti biasa di sistem klasikal. Cuma walaupun pembelajaran sudah dilaksanakan secara normal, tidak melalui PJJ lagi, tapi kan kondisi pandemi ini masih berlangsung, sehingga protokol kesehatan tetap diberlakukan secara ketat di sekolah ini, mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang berkaitan dengan COVID-19. Dan alhamdulillah anak-anak cukup bergembira dengan pembelajaran secara offline. Mereka belajar dengan semangat, dengan giat, tanpa ada kendala apapun, dan para guru pun dengan semangat memberikan pembelajaran kepada peserta didik di tahun ajaran 2022-2023 ini. Baik Pak Epsek, untuk penerapannya Pak, apa nih Pak? Apakah emang ada program kurikulum Merdeka Belajar atau apa itu Pak? Bisa disampaikan ke masyarakat Pak? Ya, untuk tahun ini khusus untuk kelas 10, bahwa kurikulum yang digunakan adalah kurikulum Merdeka ya. Jadi sekolah SMA 8 adalah salah satu sekolah penggerak di Kota Tangerang untuk angkatan yang kedua ya. Jadi SMA Negeri 8 salah satunya, sehingga pembelajaran yang dilakukan pun yang menganut prinsip pembelajaran dengan paradigma yang baru, yaitu lebih mengedepankan peserta didik sebagai pusat pembelajaran. Jadi para guru merancang pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara luas ya. Jadi guru-guru tidak hanya menyampaikan pembelajaran dengan cara ceramah, tapi benar-benar melibatkan aktivitas seluruh peserta didik di kelas. Walaupun tidak online lagi, IT sebagai pendukung proses pembelajaran itu tetap dilakukan ya, apalagi guru-guru sudah memiliki akun belajar ID termasuk para siswanya, sehingga untuk tugas-tugas kemudian juga bahan ajar itu semuanya udah dalam bentuk digitalisasi, termasuk perpustakaan digital kita juga sudah punya ya, untuk mendukung proses pembelajaran di sekolah, sehingga hasil belajar peserta didik itu mengalami peningkatan. Gitu, Kang. Baik Pak Epsek. Kemudian di sesi wawancara yang kedua nih Pak, apa yang Bapak bisa jelaskan ke masyarakat Pak dalam mutu pelayanan yang berkualitas yang ada di SMA 8 Kota Tangerang ini, dengan memberikan pelayanan terbaik kepada peserta didik dengan edukasi kepada tenaga didik di sini Pak? Untuk pelayanan tentu ada standarnya ya, ada standar pelayanan minimal yang diberikan oleh sekolah kepada masyarakat, termasuk di dalamnya adalah peserta didik tentunya ya. Dan alhamdulillah ya, pelayanan yang kami berikan itu berdampak bagi meningkatnya prestasi pelajar peserta didik. Diantaranya contohnya ya, indikatornya peserta didik tahun ajaran yang lalu itu banyak yang diterima di perguruan tinggi negeri ya. Kemudian juga melalui jalur SNMPTN maupun jalur-jalur yang lain, jalur UTBK maupun jalur mandiri yang lain. Dan itu salah satu contoh bentuk konkret pelayanan yang kami berikan ternyata cukup bisa meningkatkan hasil belajar mereka, dan termasuk mereka diterima di perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi yang bersifat kedinasan. Baik Pak Epsek, kemudian Pak, apa nih Pak yang bisa disampaikan nih Pak untuk kegiatan-kegiatan yang menjadi pembiasaan Pak yang diprioritaskan SMA Negeri 8 Kota Tangerang ini Pak terhadap peserta didik dari awal masuk sampai pulang dari sekolah Pak? Tentu pembiasaan-pembiasaan yang diharapkan muncul ya dari hasil proses pendidikan di SMA 8 adalah tentu yang bersifatnya positif ya, yang baik. Ya. Kita mulai dari mereka datang, kami sambut dengan penuh kegembiraan ya. Kita sambut mereka, para guru menyambut peserta didik di depan dengan gembira, dengan penuh senyum, sehingga mereka datang ke sekolah merasa diterima gitu, hatinya gembira, sehingga diharapkan pada saat mereka masuk ke dalam kelas
mereka ya dengan penuh sukacita, gembiraan, sehingga proses pembelajaran itu mereka tempuh dengan hati yang gembira juga, sehingga kemudian ilmu yang diperoleh pun tentu akan lebih mudah. Kemudian ya, yang lainnya misalnya pembiasaan literasi. Jadi sebelum mulai pelajaran ada kegiatan literasi kitab suci, ya. Jadi membaca kitab suci sesuai dengan agama masing-masing di dalam kelas. Ya. Kemudian juga ada literasi buku-buku umum, ya. Kemudian ada juga hari tertentu itu kita doa bersama, ada ceramah di lapangan, yang muslim, yang non muslim ada di tempat khusus juga kita sediakan. Dan kemudian ada juga pembiasaan hidup bersih, sehat dan bersih, ya. Misalnya cuci tangan kita fasilitasi. Kemudian mereka juga membawa peralatan-peralatan makan yang bisa digunakan, misalnya alat minum, ya, yang sehingga tidak membuang sampah plastik, mengurangi sampah plastik. Jadi banyak kebiasaan-kebiasaan baik yang kita coba biasakan pada mereka, sehingga kemudian tumbuh menjadi habit yang mereka lakukan sehari-hari. Itu adalah hasil dari proses yang dilakukan di sekolah, diantaranya itu. Kemudian Pak Kepsek, apa nih yang bisa Bapak sampaikan nih, Bapak bisa jelaskan dari apa yang perolehan prestasi yang diraih oleh siswa-siswi yang ada di SMA Negeri 8 Kota Tangerang, Pak? Yang pertama, tentu indikator keberhasilan proses pendidikan di SMA Negeri 8 diantaranya adalah diterimanya para siswa ini di berbagai macam perguruan tinggi, ya, baik kedinasan maupun perguruan tinggi biasa, gitu ya. Kemudian apresiasi masyarakat juga kan diberikan kepada SMA 8 dalam bentuk begitu banyaknya orang yang ingin masuk ke SMA Negeri 8, ya. Sementara daya tampung ini kan terbatas. Itu salah satu kenapa mereka ingin memasukkan anaknya, karena melihat background, latar belakang, kualitas pendidikan di SMA Negeri 8 itu sendiri. Dan saya mengapresiasi kepada orang tua yang mempercayakan siswa-siswinya untuk belajar di sini, dan mudah-mudahan putra-putrinya bisa belajar dengan maksimal, dan nanti SMA 8 bisa menghantarkan mereka menuju jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan maksimal. Pak, kejuaraan lomba nyanyi atau basket atau apa ada nggak Bapak ini? Nah, ada sih kejuaraan tahun kemarin tuh kita O2SN, ya, kita urutan juara umum ketiga. Juara apa tuh, Pak? Juara bela diri, taekwondo, kemudian juga renang, ya, renang. Siap. Baik, kemudian Pak, di penghujung wawancara kita nih Pak, apa yang Bapak bisa sampaikan ke publik dengan adanya di kepemimpinan Bapak di SMA Negeri 8, menjadikan SMA Negeri 8 ini apa nih Pak ke depannya, juga apa harapan ke depannya Pak? Tentu selama saya bertugas di SMA Negeri 8, tentu saya ingin bekerja secara maksimal dan ingin menjadikan SMA Negeri 8 yang sudah baik ini menjadi lebih baik lagi, ya. Tentu tantangan akan tetap ada, akan menghadang, tetapi saya percaya dengan kerjasama semua pihak, ya, semua pemangku kepentingan, orang tua siswa, pemerintah daerah, para guru, kemudian praktisi pendidikan, dengan kerjasama, kolaborasi, ya, semua kepentingan, mudah-mudahan SMA Negeri 8 di bawah kebetulan saya kepala sekolahnya, mudah-mudahan bisa melangkah ke arah yang lebih baik dengan prestasi-prestasi yang membanggakan pemerintah, daerah, masyarakat, dan khususnya orang tua dan para siswa itu sendiri, termasuk para guru di dalamnya. Karena saya percaya kepala sekolah hanya salah satu unsur, ya, penunjang bagi keberhasilan sebuah proses pembelajaran di sekolah. Butuh dukungan dari berbagai pihak, termasuk para guru tentunya, yang merupakan ujung tombak dalam proses pembinaan, pendidikan, dan proses pembelajaran di sekolah. Baik, dan di penutup wawancara kita Pak, apa yang Bapak bisa sampaikan kepada komunitas setempat Pak, juga kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi,
sudah mengisi stakeholder Pak dalam bentuk kapan terima kasih Pak. Khususnya kepada pemerintah daerah Provinsi Banten, pada Dinas Pendidikan Provinsi Banten, ya, saya mengucapkan terima kasih ya atas dukungannya, atas pembinaannya terhadap SMA Negeri 8, dan tentu SMA Negeri 8 juga membutuhkan ya support, bantuan dan dukungan bagi pengembangan SMA ini sehingga di ke depan menjadi lebih baik lagi, lebih berprestasi di semua bidang, karena saya yakin dengan dukungan dari pemerintah daerah, dari Dinas Pendidikan, Kepala Dinas, maka SMA Negeri 8 bisa lebih berprestasi di kemudian hari. Itu saja mungkin ya. Terima kasih. Baik, demikian wawancara saya bersama Bapak Masudi MPD selaku Kepala Sekolah di SMA Negeri 8 Kota Tangerang, yang mana beliau sangat fokus dan serius dalam memberikan mutu pelayanan pendidikan yang berkualitas demi melahirkan generasi bangsa yang berprestasi, juga demi memajukan sekolah khususnya di sekolah SMA Negeri 8 Kota Tangerang. Seperti itu ya Pak Ketek ya. Terima kasih. Siap. Saya Andi dari Media Patroli Indonesia, izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Ketek. Sehat selalu, sukses selalu.